dan mencoba highlight yang penting buat kita ketahui. Jadi sebenarnya kalau kita mau mengetahui tujuan pembelajaran untuk topik ini, diharapkan kita bisa mengetahui tentang anamnesisnya bagaimana untuk mengarahkan ke diagnosis. Kita tahu bahwa dari anamnesis kira-kira hampir 70 bahkan sampai 80% kita bisa membuat atau mengarahkan kecurigaan kita untuk mengantar membuat diagnosis. Kemudian ditunjang oleh pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang ya. Kemudian tujuan yang lain adalah mengetahui apa yang menjadi kekurangan zat gizi mikro yang menjadi beban substansi dari berbagai penyakit yang ditimbulkan akibat kekurangan zat gizi ini. Kemudian tentunya masuk kepada penanganan baik klinis, farmakologi atau non farmakologi yang berisi diet seimbang tentunya ataukah secara umum kita kenal sebagai lifestyle. Dan tentunya yang terakhir adalah dalam hal edukasi kepada pasien. Jika didampingi oleh keluarga, maka akan lebih sempurna edukasi kita tentang bagaimana bisa meminimalkan ketidakcukupan dari zat besi yang menyebabkan simptom dalam bentuk anemia ini. Mengantar kalau kita bicara zat besi, maka ada makanan rata-rata mengandung 10 mg Fe. Biasanya setelah masuk ke usus halus akan tersimpan sekitar 1 mg dan yang akan keluar sebenarnya adalah sekitar 9 mg. 1 mg itu akan masuk ke dalam darah dan mengalami turnover dan akibatnya sejumlah yang 35 mili itu akan masuk lagi dalam berbagai organ dan salah satunya adalah hati yang akan disimpan sebagai ferritin yang kita kenal sebagai stok dari besi nantinya ketika zat besi itu mengalami penurunan apapun penyebabnya. Jadi ada yang kira-kira setelah mengalami turnover 35 Fe dalam darah itu akan disimpan di hati dan jumlahnya itu cukup besar, adalah sekitar 1 gram. Pada perempuan akan hilang sebesar 28 mg setiap periode haid. Sehingga kenapa dikatakan yang perempuan itu mempunyai resiko untuk mengalami defisiensi besi. Karena secara fisiologis besinya akan hilang selama periode menstruasinya itu sekitar 28 mili. Klasifikasi yang kita ambil untuk menjelaskan bagaimana proses sebenarnya seseorang itu akhirnya jatuh untuk mengalami defisiensi sebenarnya melalui beberapa tahap. Ada yang memang terjadi oleh karena deplesi besi. Ada yang terjadi tahap lanjut mengalami bukan hanya zat besinya, tapi besi itu mengalami defisiensi oleh karena hormon yang tidak mencukupi. Kita tahu bahwa dalam bekerja si hormon eritropoietin yang dihasilkan oleh ginjal itu tetap membutuhkan zat besi. Dan kalau misalnya setelah itu juga tetap tidak tercukupi, maka pada akhirnya pasien itu akan jatuh kepada defisiensi besi yang kita kenal sebagai anemia defisiensi besi. Nah, ternyata dalam bentuk deplesi apa yang terjadi? Dalam bentuk deplesi yang terjadi adalah penurunan cadangan besi tubuh. Tetapi untuk proses eritropoiesisnya belum terganggu. Biasanya yang terlihat adalah ferritin serum menurun, absorpsi besi tetap meningkat dari usus, dan ada masalah dalam hal ketersediaan besi pada hapusan sumsum tulang yang nampaknya sudah mulai berkurang. Kalau sudah terjadi akibat defisiensi besi karena proses eritropoietin, maka yang terjadi itu adalah suplai besi yang tidak cukup untuk menunjang eritropoiesis. Jadi kalau yang deplesi belum terjadi penurunan cadangan besi tubuh. Kalau yang proses keterkaitan dengan eritropoietin memang suplainya tidak cukup.
Dan apa yang terjadi, kita akan melihat memang zat besinya pada darah sudah mulai menurun. Saturasi transferinnya juga mulai menurun. Dan TIBC juga sudah mulai meningkat. Jadi total iron binding capacity, kemampuan secara total dari terikatnya zat besi. Jadi ada usaha untuk meningkatkan itu kalau terjadi iron deficient erythropoietin. Kalau sudah mengalami defisiensi anemia, artinya besi yang ada yang tadinya hanya berkurang dalam bentuk cadangan akan berkurang terus berkurang sehingga mengganggu proses eritropoiesis. Apa yang terjadi? Kadar Hb akan menurun. Ditandai dengan apa? Memang selain besinya yang rendah, cadangan besi juga menurun. Saturasi transferinnya rendah, kadar Hb atau hematokritnya juga tentunya pasti rendah. Maka kita akan melihat sehari-hari kalau ada yang dikatakan anemia defisiensi besi yang absolut dan anemia defisiensi besi yang relatif. Kalau relatif biasanya cadangan besi masih ada, tapi kalau absolut itu biasanya kita harus mengoreksi besi karena cadangan besi sama sekali tidak ada. Dan perhitungan itu adalah melihat kadar zat besinya, melihat kadar ferritinnya, melihat kadar transferinnya, dan kita menghitung total iron binding capacity-nya. Akan keluarlah nilai yang berbeda-beda antara satu penyakit dan penyakit yang lain, namun selisihnya juga tidak jauh. Misalnya dikatakan dia anemia defisiensi besi yang mutlak itu kalau di bawah 20% terjadi pada orang penyakit ginjal kronik. Tapi kalau orang yang normal biasanya nilainya lebih tinggi, yaitu di bawah 30%. Tapi proses yang terjadi tetap melalui 3 tahap ini. Deplesi dulu, terjadi penurunan. Yang kedua, turunnya zat besi akan mengganggu sistem eritropoiesis. Kalau yang kedua sudah terjadi, maka pada tahap ketiga betul-betul terjadi defisiensi iron yang menyebabkan anemia. Apa yang kita maksud dengan anemia defisiensi besi? Itu adalah anemia yang timbul akibat berkurangnya penyediaan besi untuk eritropoiesis. Jadi kalau kita lihat tahap, itu sudah berada pada tahap 2. Bukan pada tahap deplesi lagi. Jadi anemia defisiensi besi itu sebenarnya sudah dimulai pada fase 2. Terjadi penyediaan zat besi untuk eritropoiesis sehingga pembentukan Hb-nya berkurang. Kalau kita lihat secara morfologi dari sel darah merah, maka kita bisa membagi antara normositik normokrom, makrositik normokrom, dan mikrositik hipokrom. Biasanya anemia defisiensi besi gambarannya adalah anemia mikrositik hipokrom. Ingat itu, anemia defisiensi besi secara umum gambarannya biasanya adalah anemia mikrositik hipokrom. Sedangkan untuk yang lain-lain keluhan perdarahan atau penyakit kronik, biasanya gambarannya adalah normositik normokrom. Tidak tertutup kemungkinan saling tumpang tindih, sehingga kadang-kadang gambaran apusan darah tepi bisa saja dia anemia defisiensi besi, tetapi gambarannya justru normositik normokrom. Tapi kalau misalnya soalnya meminta Anda untuk mengatakan bahwa gambaran pasien-pasien yang umum apusan darah tepinya berdasarkan morfologi sel darah merah, maka umumnya itu adalah anemia mikrositik hipokrom dan didiagnosis diferensial biasanya dengan pasien-pasien dengan talasemia. Jadi wajar kalau dia mengalami defisiensi, gambarannya adalah dari Hb yang turun. Karena kita tahu sebagai bagian dari molekul hemoglobin, maka kalau besi turun, hemoglobin juga akan berkurang. Dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin.
Kebutuhan meningkat pada bayi, remaja, wanita hamil, menyusui, dan wanita menstruasi. Biasanya ini dikenal sebagai kelompok yang high risk untuk mengalami anemia defisiensi zat besi. Ya, kadang soal muncul di bawah ini adalah kelompok yang beresiko atau yang rawan defisiensi besi. Mereka tidak memunculkan lagi kata kecuali, tetapi dinarasikan dalam bentuk soal cerita. Yang penting kalian tahu bahwa yang dikatakan sebagai kelompok rawan adalah kelompok bayi, remaja, wanita hamil, menyusui, serta wanita menstruasi. Ya, ingat itu. Nah, apa etiologinya? Etiologinya bisa bermacam-macam. Bisa besi hilang karena perdarahan yang menahun seperti yang saya bilang tadi. Gambarannya bisa saja menjadi normositik normokrom, walaupun identik bahwa anemia defisiensi besi itu adalah mikrositik hipokrom. Dari mana perdarahan yang menahun? Bisa dari saluran cerna, bisa dari saluran genitalia, bisa saluran kemih, bisa saluran nafas. Sedangkan faktor nutrisi biasanya kita hubungkan dengan kurangnya asupan besi karena biasanya berasal dari makanan. Jadi ada makanan-makanan tertentu yang memang tidak tersedia kandungan gizi besinya secara cukup. Misalnya makanan kita terlalu banyak serat, tetapi makanan juga itu rendah vitamin. Dan kadang-kadang kita tidak mau daging, alasannya juga tidak jelas. Kadang-kadang pasien bilang sudah lama tidak makan daging, maka biasanya kelompok orang-orang itu kalau dari aspek nutrisi dihubungkan sebagai kelompok yang juga beresiko untuk mengalami defisiensi zat besi. Tapi pada kebutuhan besi yang meningkat itu adalah hal yang kita kenal sebagai kelompok yang high risk. Maka orang remaja, bayi, ibu hamil, ibu menstruasi adalah kelompok-kelompok yang sangat rawan mengalami defisiensi besi. Hal yang lain adalah adanya gangguan absorpsi besi pada lambung maupun pada usus. Kita masuk kepada anamnesis. Sebagai seorang dokter, tentunya selalu kita start dengan anamnesis. Setelah seorang pasien tersebut masuk ke tempat praktek kita, dan saat dia memasuki ruangan, kemudian kita mengamati dia, mulai dari saat masuknya ke tempat praktek sampai duduk di depan kita, dan kemudian kita melakukan anamnesis, di mana dalam komponen anamnesis itu sudah termasuk anamnesis dalam hal menanyakan tentang identitas diri. Seperti biasanya, lagunya klasik, setelah anamnesis berkenalan kita bertanya kepada keluhan utama. Keluhan utama adalah keluhan yang membawa pasien ke rumah sakit. Namun, kalau kita pikirkan bahwa pasien itu adalah satu diagnosis nantinya yang akan mengarahkan ke ADB, maka tentunya pasien bisa datang dengan rasa lemah, sakit kepala, lelah, kesemutan, rambut rontok, dan sebagainya. Tidak ada khas satu sign pada orang-orang dengan kecurigaan anemia defisiensi besi. Sangat luas gejalanya. Bisa datang dengan kram saja, tapi ternyata pada pemeriksaan fisik, ternyata kita menemukan dia pucat. Umumnya, gejala pucatnya menahun. Jadi kalau dia ada lemas, lelah, cepat letih, kita harus berpikir salah satunya adalah ADB. Bisa saja gejalanya adalah memang gejala pucat yang menahun, ataukah dia menstruasinya sangat panjang, atau dia adalah kelompok yang mengalami penyakit infeksi yang kronik, atau pasien-pasien dengan kolitis yang kita kenal yang malabsorpsi atau Crohn disease dalam waktu yang lama, maka dia tidak mempunyai kecukupan zat besi. Itulah orang-orang yang beresiko. Nah, setelah anamnesis yang kita lakukan sama. Kita akan lakukan pemeriksaan fisik. Biasanya kalau ada orang anemia, muncul keadaan hiperdinamik.
dia palpitasi, dia berdebar-debar, tahikardi, denyut nadinya maksudnya jadi kencang dan kuat, dan ada biasanya roaring in the air di telinganya. Ya, ada bunyi-bunyi kadang-kadang sedikit bunyi-bunyi yang tidak nyaman lah. Ya, kalau kita buka konjungtivanya anemia. Glossitis biasanya lidahnya berwarna merah, permukaannya licin. Walaupun jarang kita mengamati baik-baik seseorang yang kemudian mengeluh lemah, tetapi kalau misalnya sudah kuat pemikiran kita bahwa itu adalah ADB, maka fisis yang ada ini semua idealnya harus dicari. Palmarnya pucat, pasien dengan disfagia dan sebagainya. Ya, ada juga yang ditemukan. Kemudian datang ada eksudat pada retina. Itu juga yang sering muncul pada pemeriksaan fisis, ya. Anamnesis sudah kita dapatkan. Pemeriksaan fisis juga sudah kita dapatkan. Maka apa pemeriksaan laboratorium yang akan kita minta? Biasanya kita minta hapusan darah tepi. Kalau kita melihat leukositnya biasanya sudah ada granulositopenia ringan. Trombositnya kadang-kadang kompensasi dia jadi meningkat. Kalau kita kesannya membaca apa yang terjadi pada hapusan sumsum tulang, maka akan terjadi hiperplasia sistem eritropoietik. MCV, MCH, MCHC-nya mulai menurun. TIBC-nya mulai meningkat. Dan free erythrocyte protoporfirinnya itu biasanya lebih tinggi dari 100. Inilah biasanya laboratorium-laboratorium yang kita temukan pada orang-orang dengan kecurigaan ADB. Tapi dalam soal bisa saja yang muncul hanya gambaran MCV, MCH, MCHC, bisa saja dia bicara dari sudut TIBC-nya ataukah dia cuma menulis untuk kondisi FEP-nya. Ya, ingat itu. Nah, yang lainnya kalau kita lihat darah perifernya mulai kita lihat HB-nya menurun, ada leukopenia, trombositnya meningkat atau menurun. Jadi tidak spesifik sebenarnya laboratorium. Kalau kita mau berharap dia adalah melihat morfologinya, maka kita berharap dari hapusan darah tepi. Kita sepakat bahwa umumnya darah tepinya adalah mikrositik hipokrom. Tapi gambaran untuk leukosit dan trombositnya kadang-kadang juga masih normal. Padahal kalau kita lihat darah perifer lengkapnya justru menurun. Ya, jadi sangat-sangat subjektif sifatnya yang harus kita betul-betul telaah dari anamnesis dan mengarah kepada pemeriksaan fisis kita. Apa diagnosis pastinya? Ya, diagnosis pastinya periksa zat besi dong. Kalau kita mau meriksa zat besi, tentunya kita akan tahu besi dan ferritinnya kita akan periksa. Dan tentunya akan terlihatlah bahwa orang ini memang pada fase depresi, memang sudah fase eritropoiesis pada hormon eritropoietinnya terganggu, atau memang sudah mengalami defisiensi zat besi. Dari gambaran-gambaran tersebut kita bisa memprediksi. Pada option kadang-kadang di distraktornya itu kadang-kadang mengacaukan kita. Tapi kalau kalian betul-betul menyimak kata kunci dari masing-masing itu, umumnya yang mereka mau butuh jawabannya adalah mikrositer atau mikrositik hipokrom. Dan kalian harus memahami MCH, MCHC, dan MCV. Ya, ingat itu, jangan sampai tertukar-tukar. Nah, kalau kita lihat dari WHO, maka dikatakan bahwa kadar HB kurang dari normal sesuai usia. Laki-laki 13, perempuan 12, itu sudah dikatakan dia adalah anemia. Kalau konsentrasi HB eritrositnya
itu rata-rata di bawah 31%, itu biasanya juga kita bilang dia anemia yang curiga adalah karena besi. Kalau kadar Fe serumnya di bawah 50 sama. Saturasi transferinnya di bawah 15 juga sama. Kalau ada 2 dari 3 gejala ini, maka kita akan mengatakan bahwa ini adalah ADB. Ya, ingat itu. Namun diagnosis bandingnya tetap ada beberapa, ya. Ada yang gambaran talasemia, jadi kalian juga harus belajar kalau talasemia itu khasnya apa, baik dari anamnesis maupun pemeriksaan fisik, apalagi di laboratoriumnya. Kalau dia anemia penyakit kronik apa? Tadi slide keempat kalau tidak salah, dalam hal morfologi sudah jelas terlihat yang mana masuk mikrositik hipokrom, yang mana masuk normositik, dan yang mana masuk pada makro. Ya, ingat itu. Poin-poin itulah sebenarnya yang membuat kita tidak keliru dalam menjawab. Pada waktu kalian baca soal, sebenarnya kalian sudah merasa gampang ini. Ini adalah soal ADB, tapi tidak hati-hati dalam menyimak pemilihan optionnya. Sehingga ketika kalian memilih option dan salah dalam mempresentasikan, maka itulah yang membuat kekeliruan dalam jawabannya. Ya. Nah, bagaimana penata laksanaannya secara umum? Yang pertama, ya pasti kalau dia anemia, kita obati. Kalau dia perdarahannya jelas, harus diganti. Apa yang keluar, harus diganti. Biasanya kapan kita mengatakan bahwa segera kita memberi transfusi kalau ada perdarahan, pasien tiba-tiba HB-nya di bawah 5. Tapi rata-rata kalau secara klinis, HB itu akan bermanifestasi klinis dengan keluhan tadi, lelah, sakit kepala, rasa kram, dan sebagainya. Itu adalah HB di bawah 7,5. Ya. Tapi dikatakan kalau ada perdarahan jelas, rata-rata HB-nya itu adalah di bawah 5. Dan itu harus ditransfusi. Di atas 7,5 jangan terburu-buru transfusi. Biasanya kalau kita yakin bahwa itu adalah anemia defisiensi besi, setelah kita melalui pemeriksaan tadi, kita kasih besi pasien itu, ternyata ada perbaikan. Ya, jadi jangan terburu-buru. Kadang-kadang juga pada kasus-kasus dengan penyakit ginjal, kita tidak kasih zat besi karena zat besinya cukup. Tapi setelah kita lihat, saya koreksi besi sudah cukup, kenapa HB-nya tidak ada perubahan? Maka kita menyuntik hormon eritropoietin. Tapi itu ada guideline sendiri lagi. Ya. Nah, pemberian preparat besi kalau di puskesmas secara umum biasanya adalah ferrosulfat. 3 kali 10 secara oral dalam keadaan harus perut kosong. Pada pasien yang tidak kuat dapat diberikan bersama makanan karena biasanya agak sedikit iritasi dan pasien biasanya akan merasa mual. Dan banyak lagi efek samping yang lain. Yang penting zat besi yang diberikan itu tidak menyebabkan penumpukan zat besi dalam tubuh yang kita kenal sebagai hemosiderosis. Ya. Ada beberapa juga guideline yang mengantar kita untuk lebih sederhana. Karena tujuan pembelajaran kita adalah sebentar dulu ya. Jadi ada yang menulis bahwa terapinya adalah non farmakologis dulu. Kita kasih dulu kebutuhan makanan yang bervariasi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Maka kasihlah dia komponen zat gizi yang tinggi zat besinya. Apa itu? Susu, daging, hati, kuning telur, beras, maksudnya padi itu adalah beras ya. Makan nasi yang lebih banyak, buah, sayur,
asal tidak menjadi kontraindikasi pada penyakit dasar misalnya kalau ada yang lain. Tapi kalau secara umum biasanya umumnya identik dengan susu, daging, hati apa saja, kuning telur, dan harus dilengkapi dengan buah dan sayur. Untuk farmakologi biasanya tadi besi yang ferrosulfat 3x10. Boleh juga kita memberikan besi elemental biasanya sampai 200-300 mg sediaannya. Padahal makan sejumlah itu tetap juga yang diabsorpsi adalah 50 ml. Jadi tujuan terapinya tidak hanya memperbaiki HB-nya, tetapi menambah juga cadangan besi. Maka pemeriksaan yang tadi untuk memperkirakan apakah ini fase depresi, ini fase eritropoiesis eritropoietin, atau memang sudah mengalami defisiensi anemia, harusnya kita ketahui. Ya. Kemudian preparat besi parentral. Preparat besi parentral ada indikasinya. Dosisnya biasanya kita kasih boleh dengan menghitung 15 dikurang HB yang diperiksa, dikali berat badan, dikali 2,3, ditambah 500 ataupun 1000 mili. Ini untuk cadangan. Tapi kalau misalnya kita tidak perlu memikirkan cadangan, kita cukup sampai kali 2,3. Tapi seidealnya setiap kita merasa bahwa orang ini kekurangan zat besi, maka sebaiknya kita menghitung kebutuhan cadangannya. Maka biasanya yang kita pakai secara sederhana adalah seperti ini. Berat badan dalam kilo dikali kadar HB yang diinginkan kali 2,5, itulah dosis besi yang kita butuhkan. Jadi memang ada beberapa rumus yang bisa kita pakai. Yang kita pakai untuk sekaligus mengoreksi cadangan, dan ada juga dosis besi yang kita butuhkan tanpa memperhitungkan cadangan. Jadi kan ada besi, ada cadangan besi, ada yang mengangkut besi. Itu yang harus kalian pahami. Fe serum, TIBC, ferritin itu mengandung makna yang berbeda-beda. Ada yang memang mengatakan bahwa Fe itu memang besinya, ada yang mengatakan bahwa ferritin tentunya itu adalah cadangannya, sedangkan yang total iron binding capacity adalah sejumlah besi dalam tubuh yang dapat diikat. Sehingga itulah yang bermanifestasi nantinya kalau kurang memberikan HB yang kurang. Ya. Kemudian jenis-jenis besi sebenarnya banyak. Ya, tapi sebagai dokter umum biasanya cukup kalian tahu yang iron sukrosa dan iron dextra. Itu pun saya anjurkan tidak diberikan secara gegabah. Umumnya kita akan memberikan besi secara oral saja rata-rata. Ada indikasi-indikasi tertentu kita memberikan besi secara intravena. Apakah kita mau pakai iron sukrosa ataukah iron dextrosa. Nah, kapan kita transfusi? Secara umum dikatakan kalau perdarahan mestinya apa yang keluar harus diganti. Maka ketika ada orang perdarahan mestinya diganti. Tapi kalau dia anemia penyakit kronik, anemia zat besi, cari dulu etiologinya. Baru kita berpikir lakukan koreksi dengan transfusi. Karena kadang-kadang tanpa transfusi pun HB-nya terkoreksi ketika kita mengganti dengan zat besi, ketika kita memberikan eritropoietin, ya. Jadi indikasi untuk transfusi juga ada beberapa. Saat kalian diberikan soal dalam bentuk vignette pun Anda harus jeli. Jangan lihat sepintas kemudian mengatakan, oh ini sepertinya soal yang seperti yang lalu. Siapa tahu ada distraktor yang membuat itu harus berbeda dalam menjawab poin-poin jawabannya. Ya, baca baik-baik, cari kata kunci dan perhatikan semua jawaban-jawaban yang diberikan. Jangan terburu-buru bahwa
Oh, soalnya kayaknya mirip ini soal yang lalu. Padahal ada distraktor yang bikin kekeliruan kita menjawab. Itu selalu yang saya sebenarnya ingin pesankan kepada kalian. Kalian sudah tahu sebenarnya mungkin, apalagi yang sudah praktek misalnya, sebenarnya sudah terbiasa dalam pengelolaan pasien, khususnya untuk anamnesis, penvis, dan penata laksanaan. Tetapi kalau dimentahkan, dibuatkan dalam bentuk soal cerita yang bukan kisah nyata, kemudian bukan kisah nyata, maksudnya bukan yang langsung kalian hadapi, dituang dalam cerita, dan cerita itu real, dimunculkan hasil-hasilnya, banyak yang saya lihat masih jadi bingung. Nah, itulah yang buat nanti nilainya akan tertarik turun karena beberapa kesalahan, ya. Nah, kapan kita merujuk? Kalau tidak bisa stabil setelah kita koreksi. Kalau kita koreksi, tetap pasien merasa sesak dan tetap anemia. Harus diberikan oksigen. Dan yang kita pikirkan, kalau kita akan merujuk pasien, sebaiknya nanti kalau kalian di puskesmas tentunya, sekarang kan ada dua kondisi kalian, mau persiapan untuk ujian dan tentunya mau persiapan untuk penerapannya sebagai dokter. Walaupun ada beberapa di antara kalian tentunya yang sudah mulai mencoba berani untuk membuka praktek-praktek sedikit-sedikit. Tetap kita ingatkan bahwa walaupun itu tidak akan walaupun itu akan bertentangan dengan hukum tentunya karena kalian belum mempunyai surat izin praktek, tapi saya tahu pasti ada di antara kalian yang sudah berpraktek, maka sebaiknya dalam melakukan rujukan pada pasien-pasien seperti ini ada pendampingan dan surat rujukan yang jelas kepada dokter yang lebih berkompetensi, ya. Nah, edukasi rutin yang kita lakukan itu adalah seperti ini. Diberikan pendidikan kebersihan dan lingkungan, pendidikan gizi, terutama bahan makanan yang mengandung zat besi, dan pemberian suplementasi ataupun fortifikasi zat besi guna melakukan koreksi terhadap kekurangan zat besi tersebut. Itu kira-kira 20 slide yang saya pakai mengantar kalian untuk mengingat kembali tentang topik anemia defisiensi besi. Saya harap ada yang bertanya untuk bisa mengingat kembali ataukah berdiskusi mengenai pokok bahasan ini. Poin-poin pentingnya itu tetap pada anamnesis, pemeriksaan fisis, dan tata laksana. Kalau ada yang punya soal, kalian boleh paparkan, kita sama-sama menjawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu pertanyaannya. Dokter Bagus, saya mau lihat mukanya dong, Dokter Bagus. Dokter Bagus dari mana, Dokter Bagus? Dari Bali, Dokter Udayana. Ya, silakan. Tadi dalam penjelasan dokter, kalau anemia hipokromik normositik itu kan yang dokter bilang itu kan seperti bininya HB-nya turun atau gimana? Apakah pada warnanya juga bisa dilihat dokter? Pada saat kita minta apes darah tepi itu bisa dilihat warnanya juga dokter? Warna darahnya apa kurang atau gimana dokter? Warnanya kalau kurang kan berarti jumlah. Kalau warna berarti terikat tidaknya dengan oksigen. Jadi ada darah yang warnanya pekat, ada warna yang agak lebih muda atau merah muda. Pada waktu kita membuat apusan darah tepi, biasanya kan diambil sejentil saja kayak pemeriksaan DDR malaria. Kemudian dengan dua besi, dengan dua kaca, slice kaca kita letakkan di tengah sini, baru kita dorong begini. Jadi untuk perbedaan warna agak susah kita lihat. Biasanya perdarahan atau transfusi baru kita melihat warnanya, apakah darahnya darah warna pekat ataukah agak lebih tidak pekat, begitu kira-kira, karena kemampuan darah untuk mengikat oksigen. Ya. Terima kasih dokter. Ya. Dok, izin bertanya dok. Ya, silahkan. Arif Hidayatullah dok, dari Fakultas dari Unizar dok. Oh iya, silakan.
gini dok, apabila kita mendiagnosis dengan misal cara yang singkat dok, contohnya kan anemia defisi besi, yaitu kan dia ini kan yang hipokromikrositer. Hipokromikrositer itu kan ada dua, ada anemia defisi besi, ada talasemi. Nah, kita ambil simpelnya dok dari hasil lab, misalkan kalau anemia defisi besi kan, misal dari ini yang kita temukan dari pemeriksaan fisik kan ada sponil, terus atrofi papilida. Nah, dari sana kita ambil acuan dok, misal kita mau singkirkan kan, kita ini mengarah ke misal ke talasemi. Kalau sudah ke talasemi kan ada autosomal resesif, ada keluarga terdekatnya yang talasemi, contohnya kan ayah ibu talasemi. Terus dia itu khasnya kan ditemukan sel target. Nah, simpelnya misal di soal kan, soalnya sudah ngomong bla 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 tentang gejala, terus lab misal jadi acuannya dok, misal ditemukan pensil sigaret sel, apakah bisa itu yang dijadikan acuan buat diagnosis sebagai anemia defisi besi dok? Sangat bisa. Jadi kalau pensil test itu khasnya di mana? Di anemia defisi besi dok. Iya. Kalau talasemia? Target sel dok. Nah, jadi kalau baca soal, kemudian sudah ada kata kunci untuk khas dari masing-masing pemeriksaan laboratorium, bisa dijadikan dasar bahwa ini umumnya hanya terdapat pada anemia defisiensi besi. Pensil test itu adalah khas untuk anemia defisiensi besi. Ya. Soalnya kadang ini dok, kadang soalnya terlalu panjang, itu yang bikin kadang kita mau menyingkat waktu dok, biar soal-soal yang lain bisa kejawab. Jadi memang soal itu kan aturannya harus dibuat dalam soal cerita. Karena kalian bawa untuk seperti menilai seorang pasien, tapi tidak ada pasien di depan Anda, tapi dituangkan dalam soal cerita, Dek. Jadi harus belajar membaca cepat. Memang itu jadi masalah. Jadi tergantung kepada kita, sangat-sangat subjektif. Kemampuan kita membaca secara cepat, kemudian kita mencari, oh di anamnesis tidak ada yang khas. Dengan pensil kalian kita akan mencoret, oh di fisis tidak ada misalnya, cuman ada anemianya. Tidak ada splenomegali. Oh di WBC-nya tidak tinggi, menyingkirkan misalnya untuk leukemia misalnya ya. Kalau dia murni hanya HB yang 7,8, tapi WBC-nya normal. Kan kalau WBC-nya tinggi kita akan berpikir, siapa tahu ini leukemia. Tapi di situ muncul hapusan darah tepi, pensil test positif, oh pasti ini. Jadi Anda juga tidak diperlukan mendetail membaca, tapi kan ini sudah berulang-ulang, Dek. Jadi mestinya kalian harus memang sudah belajar membaca soal secara cepat per satu nomornya 1 menit misalnya, seperti itu. Ya. Tapi tanda khas atau sign yang tadi disebutkan itu sangat membantu. Ya. Iya. Sama kalau saya bercerita. Seorang pasien umur 67 tahun datang dengan keluhan pusing. Datang dengan pengeluhan pusing. Pemeriksaan fisik yang ada anemia dan ada edema. Labnya ada HB 7,6, kreatininnya 4,2. Di situ data yang lain tidak ada. Kemudian dibilang, apakah diagnosis yang paling memungkinkan? A. Anemia defisiensi B, besi, B. Anemia renal, C. Anemia oleh karena perdarahan, E. Talasemia, D. Leukemia. Pasti saya jawab anemia renal. Karena yang membantu kata kunci di situ kreatininnya tinggi. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi sepanjang apapun vignetnya, kalian harus melatih diri untuk bisa membaca secara cepat. Gitu. Ya. Ada lagi? Terus kalau yang ini dok, kan terapinya kan dikasih besi selama 3 bulan. Iya. Nah, pemberian pertama 1 bulan pertama. Terus kita cek apabila ada peningkatan besi 2 atau sama dengan 3, baru kita lanjutkan terapi ke 2 bulan berikutnya. Nah, apabila tidak ada peningkatan dok, apakah kita langsung transfusi atau kita perhitungkan dulu untuk syarat-syarat untuk melakukan transfusi dok?
Jadi kalau dia tidak terkoreksi sepanjang perjalanan koreksi, waktu koreksi itu kita lihat simptomnya dulu. Kalau simptomnya tidak semakin berat, maka kita lanjutkan oralnya. Tapi kalau simptomnya makin bertambah dan kita merasa bahwa ini memang akibat defisiensi besi, ada tempatnya kita memberikan parentral. Itu secara teoritisnya kita melakukan koreksi di soal. Tetapi kalau di aplikasi klinis nantinya ketemu pasiennya, tidak juga seperti itu. Tergantung dari DPJP-nya menilai. Tapi kalau dalam soal harus kembali ke klinisnya. Biasanya akan ditambahkan klinis semakin memberat. Pasien sudah makan zat-zat gizi yang mengandung zat besi, tapi tidak ada perbaikan. HB masih tetap 7,2 dengan gejala sakit kepala, pusing, lemas. Nah, itu berarti indikasi kalau betul itu adalah anemia defisiensi besi, maka kita harus melakukan koreksi dengan besi parentral dengan syarat-syarat. Makasih Bu Dokter. Ya. Ada lagi yang lain? Kalian bisa mencari contoh soal yang kira-kira pada waktu itu muncul sebagai kecurigaan anemia defisiensi besi dan pertanyaannya agak sedikit membingungkan, kalian boleh bertanya sekarang. Memang masih pagi sih ya untuk daerah-daerah tertentu, tapi ya sudahlah karena ini jadwal yang diberikan, kita tentunya harus patuh. Masih mengantuk, apalagi kalau belum mandi, pasti mengantuk. Dok, ya. izin sekali lagi Dok. Biasanya Ya, kalau di soal biasanya dimunculkan pasien dengan penurunan konsentrasi di sekolah saat belajar, penurunan prestasi di sekolah, Dok. Kalau anemia pada anak-anak. Umur berapa? Ya, untuk yang di kasus anak, Dok. Terus ada yang bilang pika, Dok. Pika makan tanah. Iya. Pertanyaannya? Apakah bisa juga khas kita misal tidak ditampilkan laboratoriumnya, Dok? Apakah kita bisa menjadikan itu sebagai acuan? Kan dapat disebabkan oleh hal-hal di luar penyakit, toh. Stres juga bisa, faktor budaya juga bisa. Di luar kekurangan zat gizi, orang hamil juga bisa. Ya. Jadi harus jelas untuk mengatakan bahwa ini pika dan bisa saja kekurangan zat besi itu adalah kondisi terlalu sedikitnya besi akan menimbulkan gejala pika juga. Ya, jadi tetap bisa. Apalagi kalau disertai dengan sesak nafas, ada palpitasi. Wah, kalau tidak ada pilihan lain, enggak apa-apa. Pika aja. Ya. Gitu. Ya. Terima kasih, Bu Dokter. Ada lagi? Ayo yang lain. Maaf Dok, izin bertanya Dok. Ya, silakan. Indra Wiratama dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Dok. Ya, silakan. Yang ingin saya tanyakan, Dok, bisakah kita membedakan antara dia mikrositik, normositik, dan makro melalui cuma kalau dari anemia defisiensi besi kan tadi jelas ditanyakan atau disebutkan bilang seperti pucat, lemah, lesu, dan lain-lain. Tapi kalau untuk membedakan antara ketiga itu, Dok, bisakah kita cuma melihat dari MCV-nya, Dok? Yang disebutkan bahwa kalau MCV-nya kurang dari 80 itu masuk ke mikrositik, lalu ke 80-100 itu normositik, lalu kalau lebih dari 100 itu makrositik. Jawaban saya langsung bisa. Bisa, Dok. Oke. Bisa. Jadi ceritanya seseorang yang dicurigai keluhan dengan pusing. Pemeriksaan fisik ada anemia. Pasien hanya membawa data laboratorium yang menuliskan tentang data MCHC, MCH, dan MCV. Begitu MCH-nya rendah,
artinya kita berpikir bahwa kadar Hb-nya rendah. Ini berarti kalau MCHC berarti hipokromik. Hipokromik. Iya, seperti itu kira-kira. Oh, ini MCV-nya normal. Oh, berarti normo. Begitu. Kemudian kita kalkulasikan yang mana bergabung menjadi mikrositik hipokrom, yang mana normositik normokrom, yang mana normositik hipokrom. Langsung kita mengatakan, oh ini pasti ADB. Karena lebih cenderung kepada mikrositik hipokrom. Sangat bisa, Dek. Sangat bisa. Jadi ada beberapa cara untuk bisa kita mengidentifikasi kemungkinan orang ini adalah anemia defisiensi besi. Kalau di puskesmas kan tidak ada pemeriksaan hapusan darah tepi, tidak ada pemeriksaan zat besi, cuman ada di pemeriksaan laboratorium canggih. Kalian mau coba kasih verum sulfalferosus? Kalau kalian tidak tahu tentang interpretasi MCH, MCHC dan MCV, bagaimana? Tapi kalau kalian tahu dan memang sudah terinterpretasi bahwa oh ini kayaknya gambarannya ke arah normositik, normokrom karena saya lihat MCH, MCHC dan MCV-nya begini. Ya, kita pakai dasar itu dan kita tidak salah sebagai seorang dokter. Sampai kita mengevaluasi pasien, suruh datang 2 minggu, 1 bulan. Oh dia datang kembali, aduh dok enak sekali nih kita kasih ke itu ada namanya obat merah SF, rasanya sudah enak sekali. Berarti interpretasi kita terhadap lab sederhana yang hanya menggambarkan MCH, MCHC, MCH, dan MCV itu sudah betul. Iya, Dok. Karena itu gunanya dia harus datang kontrol. Jadi jangan berhayal bahwa oh pasti ada pemeriksaan zat besi di puskesmas saya. Saya tidak bisa koreksi kalau itu tidak ada datanya. Jangan. Cukup dengan itu pun Anda adalah dokter yang sah untuk mendiagnosis kemungkinan ini adalah ADB. Ada simptom, saya cuma punya data MCH, MCHC, MCV, saya dapat datanya mikrositik hipokrom, oh saya kasih zat besi. Dengan catatan bagaimana caranya zat besi itu harus diminum, jangan dengan susu misalnya, dalam keadaan perut kosong. Kalau ada gejala-gejala lainnya yang mengkhawatirkan, kasih tahu pasien, bilang tolong berhenti, kembali ke saya, begitu. Ya. Ya, baik dok. Terima kasih dok. Ya, sama-sama. Ada lagi? Nanti kalau misalnya minggu depan kalau tidak salah, saya mendapat tugas untuk membahas mengenai internal. Untuk ginjal supaya diskusi kita bagus dan saya merasa puas kalau kalian punya masalah yang ternyata belum terselesaikan selama ini, kalian bacalah soal-soal dan kumpullah satu orang misalnya 2 nomor, kemudian Prof, saya mau tanya ini Prof, supaya akan lebih enak kita berdiskusi. Ya. Saya tidak akan mungkin kasih kalian kuliah full seperti pada waktu zaman kuliah. Saya harus mengambil beberapa hal-hal penting saja. Tapi yang saya butuh sebenarnya, poin-poin penting saya sampaikan itu, kalian ternyata sudah ngeh bahwa, oh iya saya pernah baca soal ini Prof. Tapi kenapa ya jawaban dikunci, misalnya kunci beberapa teman A, ada juga yang bilang B, waktu itu saya jawab A, kayaknya salah. Waktu itu saya jawab B, kayaknya salah. Kira-kira menurut Prof bagaimana? Ya sudah, kita bisa bahas. Tidak harus saya benar. Karena pemahaman soal itu mungkin yang pembuat dengan saya berbeda. Tapi kita kembali kepada guideline yang ada. Ya, jadi saya berharap untuk minggu depan pokok bahasan 3 tentang ginjal itu adik-adik boleh kumpul 1 orang. Kalau kita di sini berapa jumlahnya ya? 140 ya, terlalu banyak kalau semuanya. Kalau ada satu di antara 50 orang lah yang menyiapkan 1 soal yang cukup membuat Anda pelik untuk berpikir, saya sudah bersyukur banget. Ya, tidak usah 140 harus berkumpul membuat soal. Tapi ada 1 soal, bukan membuat, mencari soal. Tapi dari 50 orang kalian sudah menyiapkan 1 soal yang cukup pelik, kalian kan biasa bertukar-tukar soal. Ya, kalau alhamdulillah misalnya ternyata tidak ada masalah untuk bidang ginjal minggu depan, ya alhamdulillah juga. Tapi kalau misalnya masih ada, saya berharap model untuk modul kita ini adalah modul seperti itu. Saya kasih kuliah kalian sedikit, pengantar, intinya
bukan kuliah seperti S1 lagi. Kalian kemudian merespon dengan bertanya kah, atau dalam bentuk menjawab soal, ataukah memberikan saya soal, ya. Kemudian kita sama-sama menjawab. Kalau saya pun tidak tahu, saya janji saya akan coba mencari dari versi dokter yang membuat, mungkin tentunya kan berbeda-beda. Soal ini bukan soal yang sama untuk setiap dokter penulis, soal menginterpretasikannya bagaimana. Mungkin ada sedikit jawaban sama, tapi pemahamannya yang mungkin harus kita samakan. Menurut saya seperti itu. Ya. Oke. Kalau tidak ada, saya izin pamit. Tapi kalau masih ada, saya masih mempersilahkan untuk kalian bertanya. Ya. Kalau tidak ada lagi, Adik, berharap ada yang tersimpan, dan berharap bagi yang pernah mengikuti yang lalu tidak akan pernah lagi untuk bisa bergabung untuk sesi modul. Ya, insya Allah semuanya sudah lulus dan bisa mengabdi langsung di tempat tugas yang baru nantinya. Itu doa saya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.